Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safi Channel. Kali ini Mama Safit mau bikin cemilan sekaligus ide untuk jualan ya teman-teman. Ini tuh enak banget, bikinnya juga segampang itu ya teman-teman. Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya teman-teman. Membuat bugis mandi, ini tuh enak banget. Untuk yang pertama ini aku punya 150 gram gula merah ya teman-teman, dan ini ada kelapa juga, kelapa parut aku punya 150 gram juga, dan di ini juga ada daun pandan. Yuk kita bikin entengnya dulu ya teman-teman, atau unti kelapanya dulu. Pertama kita sisir dulu si gulanya ya teman-teman. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih yang udah selalu support channel aku, dan bagi yang baru menemukan channel aku mohon dukung like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Kita lakukan sampai selesai untuk menyisir si gula merahnya ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal aku mau larutkan ya. Aku tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Dan ini aku juga kasih air ya teman-teman. Airnya 100 ml aja, dan daun pandan 1 lembar. Lanjut ini aku masak sampai gulanya larut ya teman-teman. Ini bikin unti kelapa. Dan ini aku saring, kadang kan ada res-resnya gitu ya. Nih aku saring sama ambil daun pandannya ya. Ini udah mengental. Lanjut aku masukkan kelapa parutnya ya teman-teman. Lanjut nih tinggal aku masukin kelapa parutnya ya teman-teman. Nih tinggal aku masukkan saja, jadinya seperti ini. Kita masukkan perlahan-lahan, jangan sampai ada yang jatuh. Nih kita membuat unti kelapa. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan dengan selera ya, bisa dikurangi ataupun bisa ditambah gulanya ya. Nih menurut aku ini udah manis ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata gitu. Ini di api yang sedang aja ya teman-teman, jadi nggak cepet gosong nih. Dan ini udah mulai mengering ya teman-teman, udah menyatu, jadinya seperti ini. Jadi si kandungan airnya udah menyusut ya, jadi tidak mudah basi ya si unti kelapanya. Ini tinggal kita matikan, tunggu sampai dia dingin. Lanjut nih, siapkan tepung ketan. Aku pakai 250 gram, dan ini ada 20 gram tepung beras ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai dia tercampur rata gitu. Baru aku masukin 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Dan kita campur dulu. Terus aku masukin juga santan instan 1 bungkus ya. Kita aduk nanti sampai si santan dan tepungnya itu merata ya. Dan lanjut ini aku kasih air 250 ml airnya ya teman-teman. Ini aku kasih pewarna pandan nih, karena aku itu nggak ada daun suji ya, dan ini aku pakai pewarna pandan aja. Kalau kalian lebih suka yang alami pakai daun suji boleh banget ya teman-teman. Ini biar satset aku pakai pewarna pandan dengan air anget ya teman-teman. Tadi airnya air anget, kita aduk perlahan, pelan-pelan aja, bertahap gitu sampai dengan tingkat kekalisan masing-masing ya, karena ini tuh kelembaban dari tepung beda-beda ya teman-teman. Aku pakai 250 ml air, dan hasilnya seperti ini nih. Karena menurut aku masih kurang hijau, jadi nanti aku tambahin lagi hijaunya. Untuk warna juga sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman. Dan ini aku uleni dengan tangan ya teman-teman. Tangan aku udah bersih. Ini biar lebih gampang, lebih merata, jadi aku pakai tangan aja ya. Untuk langkah selanjutnya, cetakan kue talam aku siapkan, dan ini aku olesi tipis-tipis dengan minyak ya teman-teman, biar nanti tuh nggak lengket ya. Nih aku lakukan semuanya sampai selesai tuh seperti ini ya. Kalau nggak ada bisa pakai daun juga boleh ya, dialasi daun dan dikasih minyak ya teman-teman. Ini untuk ini metodenya sesuaikan dengan selera kalian ya. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Lanjut untuk mencetaknya, ini aku pakai sendok takar yang 15 graman ya teman-teman. Ini
tinggal aku ambil aja seperti ini, kita bulat-bulatkan dulu biar dia tuh halus gitu, permukaannya rata, baru kita lebarin dan diisi dengan unti kelapa ya teman-teman. Ini unti kelapanya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, kalau kalian mau tambah lebih banyak juga boleh. Dan ini tinggal aku, nah seperti ini, kita tutup aja tuh sampai rapat, lalu kita bulat-bulatkan gitu ya teman-teman, dan taruh di cetakan kue talam gitu biar nanti itu kalau udah mateng gampang ngambilnya ya. Ini aku lakukan semuanya sampai selesai ya. Ini untuk yang kedua dan nanti yang ketiga dan seterusnya ya teman-teman. Tinggal dibuka, dilebarin, diisi dengan unti kelapa, lalu dirapatkan, terus kita bulat-bulatkan, jangan sampai ada yang bocor ya. Tuh sampai dia halus permukaannya, masukkan ke dalam cetakan kue talam. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, jadinya banyak banget. Dari 250 gram tepung ketan jadi 30 pisan ya nanti ya teman-teman. Ini aku sambil nyambi ya, nih mau dikukus. Dan siapkan kukusan, ini udah aku panasin dulu sebelumnya ya teman-teman. Ini aku masukin si adonan dari bugis mandi ya tuh. Kalau di Jawa ini seperti mendut sebenarnya ya teman-teman, cuma bedanya kalau mendut itu pakai daun pisang ya dibungkus, kalau ini nggak dibungkus, santannya di luar gitu ya teman-teman. Ini karena aku kue talam cetakannya terbatas, jadi aku selebihnya aku pakai daun pisang ya, dialasi pakai daun pisang. Seperti ini aku kukus selama kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, dengan tutup panci yang agak terbuka sedikit seperti itu biar dia tuh nggak melebar ya. Sambil nunggu si kue bugisnya matang nih, aku siapkan tepung beras 100 gram ya teman-teman untuk membuat sebelah santan. Aku juga kasih susu 1 bungkus, ini bisa di skip ya jika untuk ide jualan ekonomis. Dan juga ada setengah sendok teh garam serta santan, aku pakai 1 bungkus santan instan yang 65 ml ya. Ini kita masukin semuanya, nih kocakin dulu. Nih aku kasih airnya tuh bertahap ya teman-teman, nih tuh biar dia bersih ya yang ada di dalam bungkusnya udah masuk semua. Ini aku kasih air kurang lebih sampai 650 ml ya. Dan ini kita bisa langsung aduk cepat biar tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Nih sambil dimasukin airnya semuanya, baru nanti dimasak ya. Jadi ini posisinya masih di meja ya, belum dimasak. Dan ini udah aku pindahin ke atas kompor, kita masak dengan api yang kecil ya. Kita aduk terus sampai dia matang ya, mengental gitu ya, tapi nggak terlalu kental banget, yang penting udah mendidih ya. Karena ini fly ya, jadi bukan bubur sumsum tapi fly, jadi agak encer gitu. Dan ini udah mendidih ya, aku aduk cepat biar santannya nggak pecah ya. Dan ini tinggal kita diamkan dulu flynya ya. Udah selesai, lanjut. Ini aku siapkan mika seperti ini, mika agar-agar gitu. Ini kita tata dulu untuk pengemasannya ya, jika mau ide jualan gitu. Untuk pengemasan mika seperti ini kecil bisa dijual harga 1.500 sampai 2.000-an aja. Sesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing ya teman-teman. Lanjut nih aku taruh flas susunya ke dalam cup seperti ini. Ini kalau ditaruh seperti ini jadi lebih menarik ya teman-teman, ditaruh di dalam cup satu-satu gitu. Jadi 30 cup ya butuhnya, karena ini aku jadi 30 piece ya teman-teman. Nih, dan ini aku tinggal taruh si bugisnya ya, jadi kita cemplungin jadi kayak mandi ya, mungkin jadi namakan bugis mandi ya. Ini lucu banget namanya ya teman-teman, dan bentuknya menarik ya. Pokoknya ini kalau untuk ide jualan insya Allah laris manis ya, dijual di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat yang jualan cemilan gitu, insya Allah laris manis. Dan untuk selengkapnya tentang
permodalannya serta keuntungannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Alhamdulillah, kue Bugis mandi ataupun putri mandi ataupun badak berendam ya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh versi untuk ide jualan persatuan ya teman-teman. Pokoknya lebih ekonomis, enak dan juga menarik, anak-anak pasti suka ya teman-teman. Dijual harga 1.500-an ataupun 2.000, insya Allah laris manis ya. Dari modal kurang lebih sekitar 33.500 bisa jadi 30 piece, dan untuk keuntungan serta modalnya selengkapnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini aku mau cobain ya, Masya Allah seperti ini bentuknya, lucu, unik, mungil gitu. Nih kita tinggal mau makan ya teman-teman, mau seperti apa gitu rasanya ya. Nih kita belah-belah gitu. Nih aku mau makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dia tuh gurih banget ya flas santannya ya teman-teman. Terus ini dalamnya juga manis gitu. Nih aku buka ya teman-teman, tuh dia tuh cuy gitu, mulur tuh, enak banget dalamnya. Undi kelapanya juga dia tuh manis ya, jadi perpaduan yang sangat pas banget antara gurih, asin dan manis, enak banget. Pokoknya wajib banget dicobain ya teman-teman. Ini nggak cukup cuma makan satu ya teman-teman, Masya Allah kue tradisional yang selalu jadi favorit ya, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Safit membuat kue tradisional cemilan Bugis mandi ataupun kue mendut ataupun badak berendam dari awal sampai akhir video. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.